Yang pertama tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu aliran yang benar apa tidak benar? Menurut Ahlus Sunnah, Hizbut Tahrir itu aliran yang tidak benar, alias sesat dan menyesatkan. Mengapa? Yang pertama, Hizbut Tahrir ini di dalam masalah akidah mengadopsi ajaran Mu'tazilah, terutama berkaitan dengan qada dan qadar. Karenanya rukun iman Hizbut Tahrir ada 5, kalau kita rukun iman ada 6. Qada qadar tidak ada. Bahkan kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam As-Sahih Al-Islamiyah, perbuatan manusia yang ikhtiyari la dakhla laha bil qada wa la dakhla bil qada'i biha. Tidak ada hubungannya dengan ketentuan Tuhan, ketentuan Allah juga tidak ada intervensi dengan perbuatan manusia. Ini mengadopsi dari Mu'tazilah. Kalau kita meyakini semua perbuatan manusia ciptaan Tuhan, yang melakukan manusia yang menciptakan Tuhan, dan ini bukan Jabariyah. Mengapa? Karena ini memang menerapkan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya ada ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Pertama, wa ma ramaita, kamu tidak melempar. Jadi di sini Allah menafikan perbuatan manusia, kamu tidak melempar. Tapi setelah itu isbat, menetapkan idh ramaita, ketika kamu melempar. Tidak melempar ketika melempar. Walakinnallaha rama, akan tetapi kemudian disalbu, diambil lagi. Akan tetapi Allah lah yang melempar. Karenanya para ulama Ahlus Sunnah menafsirkan wa ma ramaita khalqan idh ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan wa ijadan. Kamu tidak melempar dalam arti menciptakan perbuatan itu. Ketika kamu melempar, ketika melakukan. Tetapi Allah yang melempar dalam arti yang sesungguhnya dan mewujudkan. Karenanya kita masih meyakini perbuatan manusia ciptaan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan. Fi'lullah terhadap perbuatan manusia diistilahkan dengan al-khalqu, penciptaan. Sementara fi'lul insan, perbuatan manusia terhadap perbuatannya, diistilahkan dengan kasban waktisaban. Dan itu bukan Jabariyah. Karena kalau Jabariyah itu beranggapan bahwa manusia tidak berbuat sama sekali. Dia seperti sehelai bulu yang bergerak karena diombang-ambingkan oleh angin. Kita tidak punya pemikiran seperti itu. Karena kita masih menetapkan yang adanya ikhtiar. Dan adanya pahala dan dosa itu kan tergantung terhadap ikhtiarnya. Dia berbuat sesuatu karena ada ikhtiar, karena ada niatan. Karenanya kita bukan Jabariyah yang sesat, justru Hizbut Tahrir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Hizbut Tahrir ini termasuk aliran sesat? Hizbut Tahrir tidak percaya azab kubur. Azab kubur itu hanya seperti hantu untuk menakut-nakuti. Alasannya, kata mereka, hadis tentang azab kubur ini hadis ahad. Padahal di dalam kitab-kitab hadis diterangkan hadis tentang azab kubur itu mutawatir, diriwayatkan lebih dari 32 jalur para sahabat. Padahal hadis mutawatir itu angkanya cukup 5 jalur. Dalam usul fikih diterangkan wa ma faqul arba'ah fa mutawatir. Kalau jalur periwayatan lebih dari 4, berarti ini itu mutawatir. Ini 32, berapa kali lipat itu? Berarti super mutawatir. Jadi tidak percaya kepada azab kubur. Kemudian Hizbut Tahrir ini berpandangan ijtihad bisa dilakukan siapa saja. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya At-Tafkir mengatakan innal istinbat abil ijtihad mumkinun di jami'in nas wa muyassarun di jami'in nas. Berijtihad atau istinbat bisa dilakukan jami'in nas, semua orang.
dan mudah dilakukan semua orang. Loh kok bisa semua orang berijtihad? Kita ini baca Al-Quran, baca kitab kadang tidak ngerti bahasa Arab. Kok berijtihad dari mana? Tidak ada, ini bertentangan dengan sabda Rasulullah. Karenanya dalam suatu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan, menjadikan elok, menjadikan tampan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku, sabdaku, lalu dia merekamnya di dalam ingatannya, lalu menyampaikannya sebagaimana dia dengarkan. Kata beliau, "Farubba muballighin aw 'amin sami'in." Karena tidak sedikit orang yang menerima informasi kedua lebih paham daripada penerima informasi pertama. Artinya bagaimana? Orang yang mendengar hadis langsung dari Rasulullah, kata Rasulullah, kadang tidak ngerti. Yang ngerti justru orang yang menerima informasi berikutnya. Karenanya di dalam sejarah mujtahid mutlak itu hanya 12. Dan para sahabat tidak semuanya mujtahid. Itu para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis ada yang mengatakan para sahabat yang mujtahid dalam semua persoalan fikih hanya 10 orang. Kalau dalam bagian kecil ada riwayat 200 orang. Itu murid Rasulullah, tidak semuanya mujtahid. Tapi kalau kata Hizbut Tahrir, siapapun mujtahid. Beda kan dengan ajaran Rasulullah. Kalau beda sesat apa tidak sesat? Sesat. Nah, karena Hizbut Tahrir ini membuka keran pintu ijtihad selebar-lebarnya, hasil ijtihadnya tidak karu-karuan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nizam Al-Ijtima'i fil Islam memfatwakan boleh laki perempuan berjabatan tangan tanpa hail, tanpa alas. Boleh. Itu di kitab resminya, kitab mu'amadahnya masih ada. Jadi kalau berjabatan tangan bukan fitnah itu. Justru yang mengatakan tidak ada fitnah. Karena kitabnya masih ada. Kemudian muridnya Taqiyuddin An-Nabhani di Timur Tengah pernah mengeluarkan fatwa di dalam buletin resminya, bolehnya berciuman selama tidak diniati berzina. Yang penting cuma ciuman saja. Pernah ada fatwa seperti itu, ternyata salah memahami hadis. Dalam suatu hadis ada seorang sahabat yang berzina, namanya Ma'iz al-Aslami. Lalu dia lapor Rasulullah, "Inni zanaitu ya Rasulullah." Rasulullah, saya ini berzina. Lalu kata Rasulullah, "La'allaka lamasta." Barangkali kamu cuma memegang. Maksudnya Rasulullah ini secara halus memberikan pengertian kepada dia agar mencabut ikrarnya berzina. Ternyata orang ini berkata lagi, "Zanaitu ya Rasulullah, saya ini berzina." La'allaka ghamastah, atau barangkali kamu cuma meraba-raba. Benar Rasulullah, saya ini berzina. La'allaka qabbaltah, barangkali kamu cuma mencium. Enggak, saya berzina, akhirnya dirajam. Kata Hizbut Tahrir, tadi Rasulullah tanya, barangkali kamu memegang, barangkali kamu cuma meraba, barangkali mencium. Berarti boleh kalau begitu. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Ini ijtihadnya Hizbut Tahrir. Ini bukan fitnah. Di Timur Tengah sudah maklum. Karenanya ulama hadis di Timur Tengah tidak membantah masalah ini, karena ada di buletin resmi mereka. Yang di sini tidak tahu karena tidak ngerti bahasa Arab. Yang hadis di Medan, insya Allah tidak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arabnya pas-pasan sama dengan Syiah tadi, yang tadi dialog di USU. Baca kitabnya sendiri tidak ngerti, tapi Syiah sama kitabnya tidak ngerti. Jadi ini bukan fitnah. Jadi Hizbut Tahrir ini termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Propagandanya memperjuangkan khilafah, dan ini tidak bisa diperjuangkan. Sekarang sudah bukan zamannya perjuangan khilafah, menyatukan umat Islam katanya. Umat Islam seluruh dunia bersatu, nanti pemimpinnya khalifah.
Nah, kok ada yang mengatur umat Islam anak-anak kecil? Khilafah itu persoalan besar, mestinya yang membicarakan orang-orang besar. Jadi Hizbut Tahrir ini sebenarnya anak-anak tapi obsesinya besar.